berdoa. Kita berdoa sebelum kita memulai pembacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa pada hari ini Bapa, karena kami telah dipertemukan kembali Bapa melalui Zoom meeting ini Bapa. Kami telah liburan selama 1 minggu Tuhan, kami telah beristirahat selama 1 minggu, dan hari ini kami akan memulai pembelajaran online kami sebagaimana mestinya. Mari Tuhan Engkau berkati setiap kami Bapa, dimanapun kami berada, berkati jaringan internet kami, berkati perangkat yang kami gunakan. Dan Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon Bapa berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, pemahaman yang sangat baik Bapa dalam setiap kami menganalisa setiap pembelajaran yang kami terima pada hari ini. Berikan juga guru-guru kami Bapa kesabaran, cinta kasih-Mu Tuhan dalam mendidik kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan salah kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu pikiran, perbuatan, perkataan, maupun isi hati kami Bapa, yang sangat menyakiti hati-Mu Bapa, dan menyakiti hati sesama kami. Kami serahkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Shalom semua, hari ini kami akan mempresentasikan tentang segi 4 dan segi 3. Persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Sifat memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Dapat menepati bingkai dengan 4 cara. Sifat sisi-sisi yang berhadapan sama panjang AB, DC, AB, BC. Sisi yang berhadapan sejajar AB, DC, dan AD, dan BC. Tiap-tiap sudutnya sama besar sudut A, SB, sisi B, sisi C, sisi D, 90 derajat. Diagonalnya sama panjang AC sama dengan BC. Diagonalnya sama saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Keliling dan luas. Keliling sama dengan P tambah L tambah L sama dengan 2P tambah L, 2L. Luas sama dengan P kali L. Keterangan pengertian persegi adalah bangun sisi 4 yang keempat sisinya sama panjang, 2 pasang sisinya sejajar, dan keempat sudutnya siku-siku. Memiliki 4 sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4, dapat menempati bingkai dengan 8 cara. Keempat sisinya sama panjang, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Sisi yang berhadapan sejajar AB, CD, dan BC, AD. Tiap-tiap sudutnya sama besar. Diagonalnya sama panjang, BD sama dengan AC. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Luas sama dengan S kali S kali S sama dengan S2. Pengertian trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat sepanjang sisi berhadapan yang sejajar. Jenis-jenis trapesium. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mempunyai sepasang siku-siku.
Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kaki-kakinya sama panjang. Trapesium sebarang adalah trapesium yang sudutnya tidak siku-siku dan kaki-kakinya tidak sama panjang. Sifat-sifat trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki mempunyai dua sisi sama panjang, yaitu pada kaki-kaki trapesium. Trapesium sama kaki memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Trapesium sama kaki mempunyai sepasang diagonal yang sama panjang. Trapesium sama kaki mempunyai satu sumbu simetri. Keliling trapesium. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Luas trapesium setengah dikali A tambah B dikali T. Pengertian jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasangnya sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah makanan wajib. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, AB sama dengan DC dan AB. DC sama AB AD sama dengan BC dan AD BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya sifat jajar genjang 1 dan sifat jajar genjang 2. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 1800 atau saling berpelurus, jumlah semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang. AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Luas sama L sama dengan A kali T. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jumlah semua sisi. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sumbu yang sama besar. Sifat layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Dua diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi dua yang lain sama panjang. Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Memiliki sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar. Luas layang-layang. Setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali BD dikali AC. Keliling layang-layang. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 2 AB tambah CD. Datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat dapat dibangun dari dua buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Contohnya adalah ketupat, seperti banyak kalian temui saat membeli ketoprak atau ketupat sayur. Sifat belah ketupat, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar.
AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA dan AB, DC dan BC, AD. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. AC sama dengan BD dan AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Luas sebelah ketupat. Setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Keliling belah ketupat 4 kali sisi. Jenis-jenis segitiga. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Sifat segitiga. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki dua buah sisi siku-siku. Yang keduanya berpotongan secara tegak lurus. Kedua sisi siku-siku tersebut mengapit sebuah sudut siku-siku. Ciri-ciri segitiga siku-siku. 1. Segitiga siku-siku memiliki dua buah sisi siku-siku yang keduanya saling tegak lurus. Hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku terletak di depan sudut siku-siku. Memiliki satu buah sudut yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Ciri-cirinya adalah satu mempunyai dua buah sudut alas yang besarnya sama. Dua memiliki dua buah sisi yang sama panjangnya. Sisi-sisi itu biasanya disebut dengan kaki segitiga. Tiga mempunyai satu buah sumbu simetri. 4 dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Selanjutnya ada sifat segitiga sama sisi. Ciri-cirinya memiliki tiga buah sisi yang panjangnya sama. Dua memiliki tiga buah sudut yang besarnya sama, yaitu 60 derajat. Tiga memiliki tiga buah simetri putar. 4 memiliki tiga buah simetri lipat. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Ciri-cirinya adalah satu mempunyai tiga buah sisi yang tidak sama panjangnya. Dua tidak memiliki simetri lipat. Tiga mempunyai simetri putar hanya satu buah. 4 ketiga sudutnya mempunyai besar yang berbeda. Jika pada sebuah segitiga ABC salah satu sisinya diperpanjang, misalnya sisi AB diperpanjang ke arah D, maka terbentuk sudut CBD. Sudut CBD itu disebut sudut luar segitiga. Sudut dalam. Sudut CAB ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. Sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sudut luar. Sudut CAB ditambah sudut BCA dikurang sudut CBD sama dengan 0 derajat. Sudut CAB ditambah sudut BCA sama dengan sudut CBD. Keliling segitiga. Keliling AB ditambah BC ditambah CA. Keliling 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 15 cm. Luas segitiga. Rumus luas adalah setengah dikali A dikali T. Luas dengan setengah dikali 8 cm dikali 6 cm sama dengan 24 cm persegi. Pengertian gabungan bangun datar adalah gabungan dari beberapa bangun datar. Bangun datar tersebut
bisa berupa persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Keliling bangun datar, gabungan bangun datar. Keliling AB tambah BC tambah TD tambah DE tambah EE tambah FA sama dengan K. 5 cm tambah 5 cm tambah 10 cm tambah 5 cm tambah 15 cm tambah 10 cm sama dengan 50 cm. Luas 1 sama dengan S kali S sama dengan 5 kali 5 kali 2 sama dengan 25 cm persegi. Luas 2 P kali L sama dengan 15 kali 5 sama dengan 75 cm persegi. Luas gabungan L1 tambah L2 sama dengan 25 cm persegi tambah 75 cm persegi. Pengertian bangun segi banyak tak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contoh bangun segi banyak tidak beraturan antara lain ada segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, gejel-genjang, dan trapesium. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika. Mari Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, Bapak, untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak. Terima kasih untuk setiap materi yang Engkau berikan kepada kami, Bapak, biarlah tidak berlalu begitu saja, Bapak, namun kami dapat memahaminya dengan baik. Kami juga berdoa, Bapak, untuk teman-teman kami yang saat ini masih dalam perangkatnya tidak baik, Bapak, jaringannya masih nge-lag. Mari Tuhan Kau berkati teman-teman kami agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar sebagaimana Engkau memberkati setiap kami, Bapak. Bapak dalam kerajaan surga, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan Engkau berkati kami agar kami dapat memahami pembelajaran selanjutnya. Kami serahkan doa ini, Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Silahkan diaktifkan semua kameranya. Oke, hai Yesaya, halo Elijah, halo Stephanie, hai Mark, hai Fedli, halo Kathleen, hai Natania, halo Andrea, halo Shalomita, Miss, halo Satwika. Saya izin nggak open kamera, soalnya sebelumnya saya udah coba open kamera pas pelajaran matematika, tapi nge-lag, Miss. Habis itu Oh iya, oke. Oke Satwika. Hai Sean. Halo Krisa, hai Noah. Loh ya saya, open kameranya saya. Oke. Hai Josephina, hai Bianca Angelica, silakan aktifkan kameranya. Oke Fiona. Halo Yovani. Hai Tiffany. Hai Gifford. Hai Bianca Violet. Halo semua anak-anak. Oke. Kita berdoa dulu yuk sebelum belajar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur
atas kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan buat kami untuk bisa beraktivitas hari ini. Dan sekarang kami akan mulai pembelajaran IPS. Tolong Tuhan Yesus yang memberkati segala sarana yang kami pergunakan untuk menunjang pembelajaran online ini. Engkau yang memberkati semuanya agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak silahkan siapkan dulu bukunya ya. Silahkan kita akan masuk materi penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Jadi sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan ya mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke penyebaran Islam di Indonesia. Oh ya, Miss Irma mau absen dulu satu persatu. Silahkan berikan reaction ya bagi yang Miss Irma sebutkan namanya. Andrea Caroline, ada ya. Bianca Angelica, oke. Bianca Violeta, Elijah, oke. Faithly, Fiona, oke. Kemudian Gifford, Josephina, ada ya. Kathleen, Krisa, oke. Lalu Mark Natania, Noah Satwika, oke. Sean Shalomita, oke. Stephanie, Tiffany, ya, Yesaya dan Yovani. Oke, sudah ya. Oke, anak-anak, kita masuk ke materi penyebaran Islam di Indonesia. Jadi, nanti setelah Miss Irma selesai menjelaskan semua materi mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia atau masuknya agama Islam di Indonesia, mengenai bagaimana agama Islam di Indonesia, seperti biasa Miss Irma akan adakan kuis di akhir. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya yang sudah selesai, kalau memang sudah selesai materinya, kita akan ada kuis di Moodle seperti yang sebelumnya di masa Hindu-Buddha itu ya. Nanti masuk nilai kuisnya. Jadi ketika Miss Irma menjelaskan, tolong diperhatikan dengan baik. Jika memang kalian rasa itu poin penting atau perlu digarisbawahi, silakan digarisbawahi. Ya, di samping itu nanti Miss Irma akan menyampaikan jika memang ada materi yang perlu digarisbawahi atau merupakan poin penting, nanti Miss Irma akan sampaikan, oh yang ini yang silahkan digarisbawahi dan sebagainya. Ya, silahkan diperhatikan dengan baik agar kalian nanti lebih mudah belajarnya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Oke, silahkan disiapkan alat tulisnya, materi yang akan kita bahas, penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Jadi anak-anak, penyebaran Islam di Indonesia, secara garis besar, penyebaran Islam di Indonesia ini melalui berbagai media. Ya, jadi masuknya agama Islam di Indonesia itu melalui berbagai media. Dikatakan di sini yang pertama perdagangan. Silahkan digarisbawahi dulu judul-judulnya anak-anak. Melalui perdagangan, lalu pernikahan, pendidikan, kesenian, dan politik. Ditandai dulu. Sudah. Nah, sekarang Miss Irma akan jelaskan satu persatu. Yang pertama melalui perdagangan. Golongan pedagang ini diperkirakan sebagai pembawa pengaruh Islam di Indonesia. Perkiraan tersebut tidak terlepas dari letak strategis kepulauan Indonesia di jalur perdagangan dunia.
Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang. Jadi anak-anak, seperti yang Miss Irma sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, Indonesia itu terletak di jalur perdagangan dunia, sehingga sangat memungkinkan untuk para pedagang dari luar Indonesia atau luar daerah Indonesia itu masuk ke Indonesia atau singgah, kemudian juga bahkan ada yang menetap di Indonesia. Nah, pedagang tersebut tidak hanya berdagang saja, tapi dia juga menyebarkan agama-agama yang mereka yakini, ya. Jadi dikatakan di sini perdagangan yang menyebabkan agama Islam masuk di Indonesia itu, jadi para pedagang mereka atau ini ya, Indonesia karena dia terletak di jalur perdagangan dunia, jadi banyak pedagang dari luar Indonesia itu lalu lalang ke Indonesia. Ya, dari sanalah mereka mulai menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pedagang tersebut tidak hanya orang-orang lokal saja, tetapi bangsa lain seperti di garis bawahi ya anak-anak, Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Ditandai Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Jadi itu pedagang-pedagang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia saat itu. Ya, bisa melanjutkan. Selain melakukan perdagangan, mereka menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang disinggahi di Indonesia. Oke. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Kondisi ini terjadi karena mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim, sementara inilah mereka menyebarkan agama Islam ke penduduk lokal. Jadi para pedagang itu ada juga mereka yang bermukim di sekitar pelabuhan sambil mereka nunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu untuk mereka memungkinkan balik ke daerah mereka. Ya. Nah, saat mereka bermukim inilah kesempatan mereka menyebarkan agama Islam ke penduduk lokal atau penduduk Indonesia, ke masyarakat Indonesia. Nah, dari sanalah masyarakat Indonesia mulai mengenal agama Islam. Oke. Nah, itu melalui perdagangan. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, melalui pernikahan. Jadi penyebaran agama Islam ini juga dilakukan melalui pernikahan. Banyak pedagang Islam yang menetap cukup lama di Indonesia. Di samping ada yang bermukim, banyak juga yang langsung menetap dia di Indonesia. Kemudian kondisi ini memungkinkan hubungan antara para pedagang dan penduduk pribumi yang semakin erat. Ya, mulailah berinteraksi dengan penduduk masyarakat Indonesia, mulai mengenal baik, lalu hubungan baik itu diteruskan dengan jalinan pernikahan antara para pedagang Islam dengan penduduk pribumi atau masyarakat Indonesia. Nah, dari pernikahan itulah terbentuklah keluarga yang menganut agama Islam. Oke, itu melalui pernikahan. Ya, anak-anak. Kita lanjutkan lalu poin ketiga, pendidikan. Pendidikan. Penyebaran Islam di Indonesia ini juga dilakukan melalui media pendidikan. Media pendidikan yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam yaitu surau, daiyah, dan pesantren. Kalian pernah dengar kata pesantren, anak-anak? Ya, jadi pesantren itu merupakan salah satu media pendidikan agama Islam. Ya, orang-orang yang belajar di pesantren itu namanya santri.
Ya, disebut santri. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut didirikan oleh para ulama dan guru-guru agama Islam untuk mengajarkan agama Islam saat itu. Melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, para ulama mendidik para santrinya tentang agama Islam. Kemudian para santri yang dari berbagai daerah yang sudah lulus dari lembaga pendidikan ini akan menyebarluaskan ajaran Islam di daerah asalnya melalui jalan dakwah. Ya, itu mengapa pendidikan disebut media dalam menyebarkan agama Islam saat itu. Sekarang kita lanjutkan ke kesenian. Media seni juga digunakan para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Media seni yang digunakan dalam penyebaran agama Islam diantaranya, garis bawah ya anak-anak, seni bangunan, pahat, ukir, tari, sastra, dan musik. Oke. Media seni yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam diantaranya yang pertama seni bangunan, pahat, ukir, tari, sastra, dan musik. Oke, Lija silakan ke toilet. Ya, sudah digaris bawahi anak-anak. Kita lanjutkan. Media kesenian yang digunakan dalam penyebaran agama Islam merupakan perpaduan antara budaya sebelumnya atau budaya Hindu-Buddha dengan masa praaksara ya dan budaya Islam. Strategi ini dilakukan agar masyarakat lebih tertarik terhadap ajaran Islam saat itu. Lalu di garis bawahi anak-anak, salah satu ulama yang menyebarkan Islam menggunakan media kesenian adalah Sunan Kalijaga. Oke, garis bawahi. Salah satu ulama yang menyebarkan Islam menggunakan media kesenian adalah Sunan Kalijaga. Oke, saya lanjutkan. Sunan Kalijaga menggunakan media pertunjukan wayang untuk menyebarkan agama Islam. Jadi Sunan Kalijaga ini dia menggunakan media pertunjukan wayang dalam dia menyebarkan agama Islam saat itu. Itu di bidang kesenian. Oke. Sekarang kita lanjut ke bidang politik. Jadi pengaruh kekuasaan raja itu sangat besar peranannya dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya. Jadi ketika seorang raja itu memeluk agama Islam, rakyatnya juga pasti akan mengikuti jejak rajanya. Sebagian besar rakyatnya pasti juga akan mengikuti jejak rajanya. Ya, kondisi ini terjadi karena rakyat itu memiliki ketaatan kepada rajanya. Jadi ketika ada seorang raja yang memeluk agama Islam, pasti sebagian besar masyarakatnya juga ikut memeluk agama Islam karena rakyat saat itu memiliki ketaatan kepada raja. Itu di bidang politik. Jadi inilah media-media yang dipergunakan dalam penyebaran agama Islam. Ya, sudah ditandai tadi anak-anak. Pertama ada perdagangan, lalu pernikahan, pendidikan, kesenian, dan politik. Sean, kalau di LKS itu ada di halaman 85 ya, Sean ya. Dengar suaranya Miss Irma dari tadi? Dengar penjelasannya Miss Irma dari tadi atau tertinggal, Sean? Sean, apakah dengar dari tadi penjelasannya Miss Irma? Atau tertinggal poin-poin pentingnya? Sean, mana ini Sean ya?
Tuh, nggak ikut di sini. Tapi kok bisa di kolom chat ya? Ya, Miss. Ya. Oh iya, ikut-ikut. Dengar penjelasannya Miss Irma dari tadi, Sean, atau Miss Irma mau ulangi poin-poin pentingnya? Ulangin aja, Miss, poin-poin pentingnya. Ulangi. Oke. Yang lain sambil memastikan ya. Oke, Sean, dari yang mana ini? Dari yang perdagangan. Oke, boleh Stefani, silakan ke toilet ya. Oke ya, Sean. Untuk yang perdagangan, silahkan ditandai di paragraf pertama. Itu ada kalimat yang begini. Pedagang tersebut tidak hanya orang-orang lokal, tetapi bangsa lain seperti Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Itu ditandai ya. Sean, Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Sudah? Oke. Itu yang perdagangan. Lalu di kesenian, yang kesenian, sudah kalimat kedua, media seni yang digunakan dalam penyebaran agama Islam, diantaranya ditandai seni bangunan, pahat, ukir, tari, sastra. Ditandai seni bangunan, pahat, ukir, tari, sastra, dan musik. Oke, sudah? Sekarang cari kalimat masih di kesenian ya, Sean. Salah satu ulama yang menyebarkan Islam menggunakan media kesenian adalah Sunan Kalijaga. Itu ditandai. Salah satu ulama yang menyebarkan Islam menggunakan media kesenian adalah Sunan Kalijaga. Sudah, Sean? Sudah ya? Ada lagi yang lain yang masih tertinggal? Sudah? Sudah semua? Oke, udah ya. Nah, itu mengenai media-media yang dipergunakan dalam menyebarkan agama Islam. Sekarang kita lanjut ke pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya? Anak-anak silahkan dibaca dulu 5 menit ya. Baru Miss Irma jelaskan setelah itu di tiap bidangnya secara detail ya. Silahkan dibaca dulu 5 menit anak-anak. Oke, sudah ya anak-anak. Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Jadi pengaruh Islam di Indonesia itu berdampak di bidang politik, sosial, agama, budaya. Silahkan digarisbawahi dulu judul-judulnya anak-anak. Ada di bidang politik, sosial, agama, dan budaya. Sudah? Nah, sekarang kita akan mulai dari bidang politik. Jadi perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia secara otomatis itu mempengaruhi kebudayaan lokal. Akulturasi kebudayaan yang terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Beberapa pengaruh Islam terlihat pada bidang berikut. Yang pertama di bidang politik. Sebelum Islam masuk di Indonesia telah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha karena sebelumnya itu kan Hindu-Buddha yang duluan masuk ya. Akan tetapi kedatangan Islam menyebabkan kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kemunduran. Lalu silahkan digarisbawahi. Dalam perkembangannya, peranan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian digarisbawahi juga, pada masa Islam konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dilanjutkan,
Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendali kekuasaan. Jadi anak-anak, jika sebelumnya pada masa Hindu-Buddha itu namanya itu sistemnya kerajaan, tapi ketika masa Islam, kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Itu di bidang politik. Ya, sebelumnya di masa Hindu-Buddha berupa kerajaan sistemnya. Setelah Islam masuk ke Indonesia, itu kerajaan berubah menjadi kesultanan. Oke, sudah digarisbawahi. Bisa melanjutkan jelaskan. Pada masa Islam, raja menggunakan gelar sultan, ya, bukan raja lagi. Sultan, ada juga sunan, ada susuhunan, lalu panembahan, dan maulana. Nama raja juga disesuaikan dengan nama-nama Islam atau Arab. Jadi nama rajanya berubah disesuaikan dengan nama-nama Islam atau nama-nama Arab. Islam menolak anggapan kedudukan manusia sama dengan Tuhan, sehingga kultus raja sebagai dewa pada masa Hindu-Buddha dihilangkan. Ajaran Islam menyebutkan manusia merupakan wakil Tuhan di dunia. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan didampingi oleh ulama. Pada masa Islam yang memerintah itu sultan. Sultan ini didampingi oleh ulama saat itu, ya, dalam menjalankan roda pemerintahan. Itu di bidang politik. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bidang sosial, anak-anak? Mungkin perwakilan satu orang. Kalau memang sudah bisa lanjut, silakan berikan reaction aja biar kita bisa lanjut, ya. Oke, kita lanjutkan di bidang sosial. Kalau di bidang sosial, pada masa Hindu-Buddha terdapat pelapisan masyarakat yang disebut sistem kasta. Ya, seperti yang sebelumnya Mr. Mas sudah jelaskan, sistem kasta di masa Hindu-Buddha itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ya, jadi ada 4 golongan di masa Hindu-Buddha, yaitu ada golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Itu ada 4 golongan atau kasta. Tetapi di masa Islam itu tidak menerapkan aturan kasta seperti agama Hindu. Jadi sebelumnya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yang pertama itu sudah ada sistem kasta atau golongan lapisan masyarakat. Tetapi setelah Islam masuk ke Indonesia, golongan kasta itu sudah memudar. Jadi pada masa Islam itu sudah tidak ada lagi yang namanya sistem kasta. Ya, anak-anak. Lalu digarisbawahi, pengaruh Islam yang berkembang pesat menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Lalu dilanjutkan, kondisi ini menyebabkan aturan kasta dalam masyarakat memudar. Oke, itu di bidang sosial, ya. Sudah, lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan ke bidang agama. Oke. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Di garis bawah ya anak-anak, pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Sudah? Saya melanjutkan. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan terhadap roh halus. Jadi anak-anak, ketika Islam masuk ke Indonesia bukan berarti agama Hindu-Buddha itu langsung lenyap gitu ya. Tidak ada lagi yang menganut agama Hindu-Buddha, semua Islam gitu. Bukan berarti seperti itu ya anak-anak. Memang mayoritas masyarakat Indonesia itu memeluk agama Islam setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Tetapi ada juga masih masyarakat yang masih menganut agama Hindu-Buddha, ya.
Jadi bukan berarti semua langsung Islam, enggak. Memang mayoritas, tapi tidak semua masyarakat Indonesia menganut agama Islam ya. Lalu digarisbawahi kalimat terakhir anak-anak, hingga saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Sudah? Digarisbawahi itu di bidang agama. Ya, terakhir di bidang budaya kita lanjutkan saja. Kalau di bidang budaya, kebudayaan Islam memberi warna pada kebudayaan lokal. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam itu menghasilkan akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hasil akulturasi tersebut sebagai berikut. Bisa diperhatikan gambar di LKS ya. Gambar 2.22 itu ada Masjid Banten. Nah, yang pertama seni bangunan. Kebudayaan Islam turut mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang seni bangunan, terutama masjid. Jadi anak-anak di masing-masing bangunan itu punya ciri khasnya tersendiri ya. Kalau misalnya bangunan di masa Hindu-Buddha berupa seperti candi gitu ya, terlihat dari struktur bangunannya. Terlihat dari bentuk-bentuk bangunannya. Masa Islam juga sama seperti itu ya. Ini salah satu contohnya adalah masjid. Oke, itu seni bangunan. Lalu seni ukir. Seni ukir ini berkembang pesat pada masa Islam. Merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Akan tetapi dalam agama Islam terdapat larangan untuk membuat patung dan melukis makhluk hidup. Jadi jika sebelumnya di masa Hindu-Buddha ada patung, ya mereka di masa Hindu-Buddha masyarakat membuat patung yang menyerupai hewan atau manusia, ya makhluk hidup. Kalau di masa Islam itu dikatakan di sini dilarang membuat patung dan melukis makhluk hidup. Itu perbedaannya. Oleh karena itu seni ukir pada masa Islam menggunakan ragam hias yang terdiri atas pola-pola daun-daunan, lalu bunga-bungaan atau teratai, kemudian bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometris. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Itu perbedaannya ya anak-anak, seni bangunan dan seni ukir di bidang budaya di masa Islam. Nah, mengenai pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Adakah yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Sebelum kita lanjut, ada yang tertinggal mungkin? Sudah semua paham? Kita lanjutkan berarti ya. Oke, thank you Kathleen. Berarti kita lanjutkan ke kerajaan Islam di Indonesia. Jadi anak-anak, silahkan digarisbawahi dulu kerajaan-kerajaan di masa Islam. Kerajaan Islam di Indonesia. Digarisbawahi satu-satu dulu ya judulnya. Ada Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, lalu Kerajaan Aceh Darussalam, kemudian Kerajaan Demak, lalu ada Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Banten, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Banjar, Kerajaan Ternate, dan Tidore. Di garis bawahi dulu. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita mulai dari Kerajaan Perlak. Bisma akan jelaskan ya. Jadi anak-anak, menurut beberapa pakar, Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya, lalu silahkan digarisbawahi, Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 840. Ditandai tahunnya ya, anak-anak Misma lebih menekankan tahunnya. Ya, silahkan digarisbawahi.
Kerajaan Perlak didirikan pada tahun 840. Oke. Yovani, di LKS itu halaman 87, Yovani. Yovani ngikutin enggak dari tadi? Ada tertinggal, Yovani? Yovani, mana ini Yovani di sini? Halaman 87 ya, Yovani. Oke, anak-anak, sudah? Yovani nggak ada di sini ya? Yovani. Tuh, nggak ada. Oke, sudah ditandai. Miss Irma lanjutkan, ia menganut aliran Syiah yang dibawa pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Kerajaan Perlak berusaha menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Hubungan itu terlihat saat Sultan Makdum Alaidin menjalin Maklik Muhammad menikahkan putrinya bernama Putri Ganggang Sari dengan Raja Samudra Pasai. Baliknya, Kerajaan Perlak mengembangkan sistem ekonomi berbasis maritim karena terletak di pesisir utara Sumatera. Lalu anak-anak di garis bawahi sekarang, sebagian besar penduduk Perlak berprofesi sebagai pedagang. Ini sudah. Sebagian besar penduduk Perlak berprofesi sebagai pedagang. Sudah. Bisa lanjutin. Mereka berdagang dengan bangsa Arab, Persia, dan India. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Perlak yang bercorak Islam masih berdampingan dengan kehidupan sosial budaya Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Perlak sudah melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Itu mengenai Kerajaan Perlak ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss Irma melanjutkan ke Kerajaan Samudra Pasai? Ada yang tertinggal? Yovani gimana Yovani? Masih nge-lag? Yovani, apakah mengikuti dari tadi, Yovani? Ada tertinggal poin pentingnya, Yovani? Sebelum Miss Irma lanjutkan? Nggak ada. Oke, berarti ngikutin ya dari tadi. Oke, anak-anak, Miss Irma lanjutin ya ke Kerajaan Samudra Pasai. Sudah? Sudah semua? Ya. Nah, di Kerajaan Samudra Pasai silahkan tandai kalimat pertama. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Itu pada tahun 1285 sampai 1297. Sudah ditandai. Saya melanjutkan. Secara berturut-turut, Sultan yang memerintah Samudra Pasai, ini sudah ada di sini. Nah, kalau ini tidak perlu ya anak-anak. Sultan siapa saja yang memerintah. Lalu kita lanjutkan ke sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai ini diperoleh dari batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Itu sumber sejarahnya sudah ada di sana, tapi tidak perlu ditandai ya. Lalu kita lanjutkan saja ke paragraf ketiga. Silahkan ditandai. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai sangat bergantung pada kegiatan perdagangan. Ditandai, perekonomian masyarakat Samudra Pasai sangat bergantung pada kegiatan perdagangan. Sudah? Sekarang Miss Irma lanjutkan saja. Letak Samudra Pasai yang berdekatan dengan Selat Malaka ini menyebabkan perekonomian Samudra Pasai berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan
masyarakat Samudra Pasai adalah Lada, Sutra, dan Kapur Barus. Letaknya yang strategis menyebabkan banyak pedagang singgah di Samudra Pasai. Jadi pedagang-pedagang yang singgah di Samudra Pasai adalah dari Cina, Arab, Persia, Siam, Turki, dan Gujarat. Ya, anak-anak. Lalu di bidang agama, Ibnu Batutah menyebut kerajaan Samudra Pasai ini dikunjungi para ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ya. Ibnu Batutah menyatakan penguasa Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Ada 2 poin penting kerajaan Samudra Pasai ya, anak-anak sudah ditandai ya. Sekarang kita lanjut ke kerajaan Aceh Darussalam. Ada yang tertinggal dulu sebelum bisa lanjut? Tidak ada, sudah semua ya mengikuti. Ini terutama yang tidak mengaktifkan kamera, ini Mr. ingat ya. Kecuali yang memang tidak bisa mengaktifkan kamera ya. Mr. harap mengikuti dengan baik sehingga tidak tertinggal. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Syah pada tahun 1530. Ditandai anak-anak. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1530. Tandai, sudah. Setelah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pidi. Jadi kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Syah setelah kerajaan Aceh ini melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pidi. Ya. Berdasarkan berita Portugis, pada 1520 Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Syah ini berhasil dia menaklukkan Kerajaan Dayak. Ya, selanjutnya pada tahun 1529, siapa tadi? Yesaya, gimana Yesaya? Oke, mesti melanjutkan ya. Kerajaan Aceh berhasil menaklukkan Pidi dan Samudra Pasai. Lalu di paragraf kedua, anak-anak perekonomian kerajaan Aceh semakin berkembang sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis. Ya, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis ini menyebabkan para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka. Mereka beralih menyusuri pesisir barat Sumatera, Selat Sunda, dan berlanjut ke arah timur Indonesia, atau langsung mereka menuju Cina. Oke, boleh ya Stefani, nanti langsung join lagi. Ya. Kemudian kondisi ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh semakin berkembang dan menjadikan Aceh sebagai bandar transito. Lalu di sebelahnya anak-anak, di paragraf pertama silahkan ditandai Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tandai Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Saya melanjutkan, pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda ditandai dengan berkembangnya aliran Syiah. Langsung saja kita lanjutkan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda juga dibangun masjid yang masih berdiri hingga saat ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Oke, lanjutkan paragraf berikutnya. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam berada di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, Kesultanan Aceh mengalami gejala kemunduran. Kemunduran ini terjadi karena pertikaian antara golongan Teku dan Tengku, ya, serta antara golongan Syiah dan Ahlus. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam berakhir setelah Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904.
Oke, anak-anak ditandai ya kalimat terakhir tentang Aceh. Ya. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam berakhir setelah Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Sudah. Kita lanjutkan ke Kerajaan Demak. Sudah anak-anak ya? Nah, Kerajaan Demak. Demak merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ditandai anak-anak. Demak merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ya, sudah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Kemudian Raden Patah merupakan keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V dengan Putri Campa. Sepeninggal Raden Patah, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Ditandai anak-anak, sepeninggal Raden Patah, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Ditandai dulu. Oke, sudah. Ia sangat terinspirasi Gajah Mada saat berusaha menyatukan wilayah Nusantara. Oleh karena itu, Pati Unus membangun angkatan laut untuk menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Ya. Oke. Nah, ada peta wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Ya, itu sudah ada contoh gambar petanya. Sudah. Kemudian kita lanjutkan, puncak kejayaan Demak berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Silakan anak-anak digarisbawahi. Puncak kejayaan Demak berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sudah. Sultan Trenggono berhasil memperluas kekuasaan Demak hingga ke daerah pedalaman. Ia berhasil menaklukkan Daha atau Kediri, Madiun, dan Pasuruan. Sementara itu, penaklukan wilayah pesisir utara Jawa Barat ditaklukkan oleh Fathahillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Nanti Kerajaan Demak ini karena masih banyak dan waktu kita sudah sedikit, untuk Kerajaan Demak Miss Irma lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, di hari Rabu. Oke anak-anak, Miss Irma mau pastikan dulu berapa banyak poin penting di tiap kerajaan. Silakan dipastikan kembali ya anak-anak biar tidak ada yang tertinggal. Untuk Kerajaan Perlak tadi ada 2 poin penting. Sudah? Benar ya? Ada 2 poin penting. Oke. Untuk Kerajaan Samudra Pasai juga ada 2 poin penting. Lalu Kerajaan Aceh Darussalam ada 3. Benar ya? Ada 3 poin penting. Sudah? Kemudian Kerajaan Demak ini ada 1, 2, 3, baru 3 ya. Nanti Miss Irma lanjutkan di hari Rabu. Oke, anak-anak. Ya. Untuk tadi itu Stefani sudah join ya lagi. Stefani tadi koneksinya bermasalah. Nah, nanti kalau misalnya Stefani menanyakan, silakan diinfokan ya anak-anak, poin pentingnya yang mana. Tadi dari Kerajaan Aceh kalau nggak salah. Stefani koneksinya kurang baik. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Nggak ada ya.
Oke. Nanti hari Rabu kita akan lanjutkan bahas Kerajaan Demak, lalu Kerajaan Mataram, Banten, dan seterusnya. Oke. Nah, rencananya Miss Irma kalau memang sudah selesai nanti materi ini, baru kita akan latihan soal di Moodle. Dan itu Miss Irma berharap dengan Miss Irma sudah memberikan poin-poin pentingnya, kalian sudah mempelajari dengan baik, sehingga saat nanti latihan soal nilainya tidak ada yang remedi ya. Oke, kemudian setelah itu baru Miss Irma berikan project untuk IPS. Ya, Miss Irma berikan waktu 2 minggu pengerjaan projectnya, lalu setelah itu barulah akan ada ulangan. Ya, ulangan, kemudian setelah ulangan Miss Irma ajak kalian untuk latihan-latihan soal, setelah itu barulah Miss Irma akan menyusun kisi-kisi untuk PAS-nya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih. Silakan bisa open kamera. Oke, terima kasih untuk yang sudah open kamera ya. Ya, kita sudah lumayan liburnya ya, sampai sudah pada lupa ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak, buat setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami. Ya, saat ini Bapak kami akan belajar seni budaya, kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberkati kelancarannya Bapak, dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, El, apakah akan greeting? Ya, Miss. Greetings. Good morning. Good morning everybody. Oke, selamat pagi ya semuanya. Sebelum mulai belajar, Miss akan absen dulu sebentar ya, supaya Miss bisa mungkin kalau ada dari kalian yang mau menanyakan untuk tugasnya, karena beberapa waktu lalu ada yang sempat menanyakan ke Miss Endah, itu tugasnya di mana Miss? Bukanya bagaimana? Ya, jadi Miss akan absen dulu ya. Di sini ada berapa peserta ya untuk mengerjakan tugas yang ada di LMS Tunas Daud. Tapi waktu Miss cek, beberapa yang sudah diumumkan tadi ada yang belum mengerjakan. Kesulitannya di mana ya? Kesulitannya di mana? Apakah ada kesulitan untuk mengerjakan? Ada yang coba Miss tanya dulu, apakah ada yang belum bisa buka LMS Tunas Daud? Ada yang belum bisa buka LMS Tunas Daud? Semua sudah bisa? Oke, kemarin sudah Miss minta bantuan untuk wali kelas kalian mengumumkan ya. Mungkin Miss perlu tunjukkan yang mana yang perlu dikerjakan atau mungkin siapa saja yang perlu mengerjakan. Oke, kalian bisa lihat di sini. Silakan nanti buka di LMS Tunas Daud. Lihat di sini ada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil di sini ada 2 tugas. Tugasnya berupa latihan soal. Ini adalah nilai yang masuk ke KI 3 atau nilai pengetahuan. Ini yang akan nanti ditambahkan dengan kalian PTS atau PAS.
Kemudian menggambar ragam hias ini adalah nilai KI4, nilai keterampilan. Ya, misalkan lihat di sini, tunjukkan ke kalian siapa yang belum. Oke. Untuk nama ini memang sudah tidak ada. Nah, di sini Gifford belum ya, Gifford Aaron belum. Noah Tanoni belum. Oke, Gifford dan Noah Tanoni belum. Itu untuk latihan soal. Untuk menggambar ragam hias, ini semua ada nilainya, tapi nilainya ini memang yang satu KI3, yang satu KI4. Untuk menggambar ini KI4. Fadli, kamu belum kumpulkan gambar. Gifford juga belum. Yosefina Liora belum. Ini gambar ya. Made Krisya Kirana, masih kosong. Mark Hendrik, masih kosong. Noah Tanoni, masih kosong. Sean Jeremy, Stephanie Victoria, Yesaya Cornelius, dan Yovani. Ada cukup banyak yang menggambar ragam hias pada bahan tekstil belum mengerjakan. Kemudian menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Yang belum, Fadli, Gifford, Made Krisya, Mark Hendrik, Noah Tanoni, itu untuk menggambar ragam hias pada bahan kayu. Untuk latihan soal, Gifford belum. Oke, kalau tanda seperti ini mengumpulkan tetapi terlambat ya. Noah Tanoni belum. Yovani belum. Oke, sebelum Miss lanjut, Miss tanya dulu. Ini yang belum mengerjakan kesulitannya di mana ya? Kesulitannya apa? Waktunya sudah cukup lama ya. Jadi gini, anak-anak, kalian sekarang sudah kelas 7 SMP, sebentar lagi udah kelas 8. Nilai-nilai dalam rapot kalian, ya, nilai-nilai dalam rapot kalian dari semester 1, ya, ketika kalian di kelas 7 ini sampai dengan nanti di kelas 9, itu adalah salah satu yang menentukan kalian bisa lulus. Jadi untuk nilai itu tolong kalian perhatikan, jangan main-main ya. Untuk tugas juga ya dikerjakan. Untuk ekskul, jadi nilai ekskul itu juga, nilai ekskul itu minimal harus B. Itu nanti juga masuk di rapot. Dan semua nilai rapot dari kalian semester 1 sampai kelas 9, itu adalah nilai yang dipertimbangkan untuk kelulusan kalian di SMP. Jadi jangan berpikir kemarin mid semester udah lewat kok nggak usah dikerjakan lagi. Nggak bisa. Kalian harus, mau nggak mau harus dikerjakan. Karena sekarang, walaupun kalian sekolah secara online, ini adalah sekolah. Ya, tugas-tugasnya harus dikerjakan. Toh tugas yang diberikan ini sudah sangat sederhana. Sudah dibuat sederhana mungkin. Ya, seni budaya tugasnya hanya 4 loh ya. Hanya 4. Selama 3 bulan tugasnya hanya 4. Tapi ada yang tidak mengerjakan. Bahkan ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Coba ini yang tidak mengerjakan ini mau mengerjakan apa enggak ya? Kita akan lanjut.
kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya. Jadi untuk pembelajaran kita sudah masuk di bab 4 ya, bab 4 tentang alat musik sederhana ya. Tapi kemarin di alat musik yang kita pelajari itu ternyata ada pertanyaan seputar ansambel musik ya. Jadi sekarang kita masuk di bab berikutnya adalah bab 12 ya. Di bab 12 ini tentang ansambel musik. Misalkan share screen, silakan kan bisa sambil buka bukunya. Bisa sambil buka bukunya. Silakan cari di bab 12 ya. Di bab 12 memainkan alat musik campuran ya, artinya ini memainkan ansambel musik, memainkan beberapa alat musik. Nah, untuk bab 12 ini memainkan alat musik campuran ya, kita belajar tentang alat musik ritmis, alat musik melodis, juga alat musik harmonis. Diharapkan nanti setelah kita belajar di bab 12, kita bisa mengidentifikasi keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah, kemudian melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan kerama tamahan masing-masing suku bangsa, kemudian memainkan musik ansambel, lagu-lagu daerah di Indonesia, dan memainkan alat musik melodis, lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Oke, kita belajar tentang ansambel musik. Kira-kira siapa yang tahu tentang ansambel musik? Ada yang bisa jawab? Silakan bisa di-unmute yang bisa membantu menjawab tentang ansambel musik. Oke, silakan kalian lihat di buku kalian. Di situ ada beberapa contoh gambar di mana ada beberapa anak yang memainkan alat musik yang berbeda-beda. Ya, gambar nomor 1 di sini ansambel musik tradisional. Ya, memainkan alat musik secara bersama-sama, yaitu adalah ansambel. Ya, kalian lihat di sini di beberapa gambar, gambar nomor 3. Ini memainkan alat musik yang berbeda-beda. Berarti ini adalah ansambel campuran karena menggunakan alat musik yang berbeda-beda. Nah, di buku kalian di situ diminta untuk kalian menggolongkan mana yang termasuk alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Siapa yang masih ingat alat musik ritmis itu alat musik yang apa? Alat musik ritmis, oke, El. Alat musik yang tidak bernada. Oke, ya, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang mengatur irama. Biasanya merupakan alat musik yang tidak bernada. Contohnya kendang, ya, kendang, kemudian drum, tidak ada nadanya, ya. Kemudian kalau alat musik melodis, siapa yang bisa menjelaskan alat musik melodis? Ya, Angel. Alat musik bernada. Ya, oke. Alat musik melodis ini memang alat musik yang membawakan melodi dari suatu lagu. Biasanya alat musik melodis ini adalah alat musik yang bernada, punya nada. Ya, misalnya kalau kalian di SD pasti pernah main pianika, ya. Pianika ada do re mi fa sol la si do, C D E F G A B C. Ya, ada nadanya. Ya. Makanya alat musik melodis adalah alat musik yang membawakan lagu, menyanyikan melodi dari suatu lagu. Berikutnya, kalau alat musik harmonis. Ada yang bisa menjelaskan alat musik harmonis?
Nah, kalau alat musik harmonis ini penggabungan dari melodis dan ritmis. Jadi alat musik yang dapat membawakan melodi suatu lagu dan sekaligus juga bisa mengiringi lagu, ya. Contohnya adalah gitar, kemudian piano, ya, keyboard, ya. Bisa melodi, bisa main melodi, C D F G A B C, do re mi fa sol la si do, ya. Dan bisa juga main akord, ya, ritmis. Bisa dimainkan dalam akord juga, memainkan akord, mengiringi dari suatu lagu, ya. Gitu. Oke, yang ini ada 5 buah alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Ini nanti adalah tugas kalian untuk kalian mencari 5 buah alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Nanti ya, Miss, tapi bukan sekarang. Nanti Miss akan berikan waktunya. Nah, di sini di buku kalian ada kolom nama alat musik, kemudian jenis dari alat musik, ya. Pasti untuk nama alat musik kalian masih ingat kemarin yang kita pelajari di bab 4, ya. Di bab 4 itu tentang alat musik tradisional. Mungkin kalian bisa lihat lagi di bab 4, ya. Tapi untuk yang sekarang silakan kalian masing-masing bisa buka di LMS Tunas Daud. Silakan buka di LMS Tunas Daud. Oke. Ada yang sudah buka di LMS Tunas Daud? Miss sambil buka juga di LMS Tunas Daud. Ada satu latihan yang bisa kalian kerjakan. Miss akan share screen dari sini. Ya. Di sini sebutkan masing-masing 5 alat musik yang termasuk dalam alat musik ensemble melodis, ritmis, dan harmonis. Oke, Miss akan open dulu. Ya, silakan bisa kalian buka, kalian bisa kerjakan. Waktunya 25 menit. Di bagian alat musik tradisional, silakan bisa dibuka bab 4 alat musik tradisional. Yang belum bisa buka, silakan bisa tanyakan ke Miss, boleh lewat chat, ya. Jadi di sini sebutkan masing-masing 5 alat musik yang termasuk dalam alat musik ensemble melodis, ritmis, dan harmonis. Oke, anak-anak sudah ketemu semua? Ada yang belum ketemu? Yang ada kesulitan bisa tanya ke Miss. Oke, silakan bisa kalian kerjakan sekarang. Silakan boleh off kamera. Misalkan share screen ya, sambil ngecek berapa orang yang sudah mengumpulkan. Ini Andrea Caroline sudah, El sudah, Hedley sudah, Josephina sudah, Kathleen sudah. Jangan lupa yang belum ya, tugas yang belum. Made Krisya sudah, Angel, Noah, Putus Application, Shalomita, Stefani, ya saya. Oke. Yang belum Miss tunggu ya. Oke. Anak-anak silahkan bisa dibuka kembali untuk kameranya. Silahkan open kamera. Open kamera kembali ya. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Yang belum,
segera mengumpulkan. Oke, di sini kalian bisa membuat poster digital kan? Ya, bisa membuat poster digital. Ada banyak aplikasinya untuk poster digital. Atau yang paling mudah, kalian bisa menggunakan Paint. Paint juga bisa ya. Kalian bisa gunakan Paint. Oke. Kalian bisa siapkan itu. Jadi minggu depan kita mau bikin poster tentang alat musik tradisional. Nanti setelah itu baru di minggu berikutnya kita akan presentasi. Jadi sambil kalian nanti untuk minggu depan kita akan buat poster saat pembelajaran seni budaya ya. Kalian bisa siapkan untuk gambar-gambarnya ya. Nanti sambil Miss jelaskan lanjutannya yang berhubungan dengan ensemble musik ya, karena di semester 2 ini kalian banyak sekali libur, jadi kemungkinan untuk waktu pertemuan kita juga terbatas. Oke anak-anak, waktunya habis untuk seni budaya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas hari ini untuk LMS Tunasitahu? Tidak ada masalah ya. Oke, Mark, ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, oke. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa dulu, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bapak. Boleh berjalan dengan lancar, dan saat ini anak-anak-Mu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. El, apakah akan greeting? Ada, Mas. Greetings. Thank you. God bless you. Oke, God bless you. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pelajaran kita masih berkaitan dengan menghargai keberhasilan. Oke. Menghargai keberhasilan. Mister pernah sampaikan kepada kalian apa tujuan Mister membahas materi ini. Tujuan Mister adalah supaya keberhasilanmu itu permanen. Permanen artinya tetap dan bisa kamu wariskan kepada generasi selanjutnya atau keturunanmu. Ya. Kalau kamu wariskan harta misalnya, uang misalnya itu bisa habis, percayalah. Tetapi kalau prinsip hidup untuk menggapai keberhasilan pasti tidak akan habis-habis. Ya. Tidak akan habis. Satu hal yang Mister ingat dari orang tua Mister itu pekerja keras. Sekalipun dalam keadaan sakit, susah berjalan, dia akan terus berusaha untuk bekerja. Ya, ada yang membuat Mister bangga dengan kerja kerasnya itu. Kita pernah sukses, berhasil. Ya bisa dikatakan kita termasuk orang kaya dulu sebelum mengalami kebangkrutan. Oke, bisa dikatakan orang kaya di tempat kami. Ya di kampung kami ada rumah, ada mobil, ada tanah di mana-mana ya banyak. Tetapi yang tak Mister bisa ikuti atau Mister teladani adalah kehancuran keluarga. Jadi itu Mister nggak mau ikuti. Jadi dalam keluarga itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kamu ambil, negatifnya jangan. Ya kalau udah tahu keluarga mau hancur, masa kamu mau hancur juga seperti keluargamu? Gitu ya kan. Jadi Mister ambil positifnya papanya Mister itu pekerja keras. Ya, sakit pun dia harus berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Dan dia juga mengajarkan kepada Mister banyak hal. Ya, pernah dia bilang kalau kau mau jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan sembarangan, gampangan. Jadi hamba Tuhan yang benar. Gitu. Banyak baca buku. Harus tahu sakit, tahu diri. Jangan kayak anak orang kaya yang suka poya-poya boros. Kita harus tahu diri kita ini
orang susah gitu. Itu kata-katanya dia itu setelah kita sudah bangkrut ya. Itu Mister ingat. Jadi Mister bukan tipe orang poya-poya. Mister nggak suka poya-poya. Beli baju pun Mister itu hampir-hampir jarang. Makanya baju Mister, celana Mister itu selalu diberkati orang. Seperti itu. Mister nggak suka dikit-dikit ganti baju. Oh ini bagus. Setelah itu nggak dipakai lagi nggak. Ya, jadi itu dia pengantar yang Mister bisa bagikan ke kalian. Nah, sekarang Mister mau tampilkan materi sedikit. Coba perhatikan, bisa lihat slide yang bisa kasih jempol dong, Nak. Ya, apa yang Mister bagikan ini pelajaran hidup ya. Mister berharap kalian mau dengarkan ini dan ya renungkanlah. Karena kenapa Mister sudah mendahului semuanya dari kalian ya. Mister lebih tua kan, Mister udah paham betul makna kehidupan. Coba lihat ini kembali. Sukses ya. Minggu lalu definisi sudah kita pelajari. Orang yang menghargai keberhasilan pasti akan bertahan lama dan dia akan punya prinsip yang kuat. Nah, Mister akan mulai dari idola. Ya, pertanyaannya adalah siapa idolamu? Oke, siapa idolamu? Itu pertanyaannya. Nah, ini Mister dulu ya, nanti ke kalian. Kalau pertanyaan ini diajukan ke Mister, siapakah idolamu? Mister punya idola banyak yang memotivasi Mister, yang mendorong Mister menjadi sekarang ini. Ya, kalau Tuhan Yesus number one ya. Kalau Tuhan Yesus number one. Jadi dalam hal ini kita nggak usah sampaikan Yesus dulu. Yesus sudah nomor 1. Tetapi siapa idola kita di dunia ini? Manusia biasa. Ya, coba perhatikan. Mister punya idola. Beberapa tokoh mungkin kamu nggak kenal, tetapi ini populer buat Mister. Yang pertama misalnya ini, namanya Bapak Nur Anggreto. Ya, coba perhatikan. Bapak Nur Anggreto ini adalah seorang pengkhotbah yang bagi Mister ini hebat. Ya, dia punya ilmu yang banyak, punya kemampuan berkhotbah yang bagus, dan dia seorang gembala sidang di gereja GPB Yogyakarta. Dia tulis banyak buku tentang khotbah. Waktu dia berkhotbah, Mister semangat untuk belajar dari dia, gitu. Sehingga Mister, aku ingin seperti Pak Nur. Kalau berkhotbah itu berapi-api, banyak yang dengar, banyak yang diberkati, gitu. Itu idola Mister dulu waktu Mister kuliah. Ya jujur aja, dulu Mister kan kuliah di Madiun, ya kan, di Jawa Timur. Lalu Mister ada pertemuan hamba Tuhan di Yogyakarta. Mister melihat Pak Nur sedang berkhotbah. Dan Mister rasa dia bagus banget khotbah. Kita tersentuh begitu. Akhirnya Mister putuskan, aku kuliah ke Jogja aja deh, pindah ke Jogja. Hanya ingin melihat beliau ini berkhotbah lagi. Dan Mister percaya kalau saya kuliah di Jogja pasti ilmunya lebih banyak gitu. Akhirnya Mister putuskan pindah ke Yogyakarta. Dan beliau ini yang menginspirasi salah satunya ya. Karena memang Mister pingin sekali menjadi pengkhotbah begitu. Lalu beliau ini juga, ya ini nomor 1 ini, namanya Kris Marantika, Bapak Kris Marantika, Dr. Kris Marantika. Kalau orang teologi pasti kenal beliau. Nah beliau ini adalah pendiri kampus di mana Mister kuliah. Nah kalau beliau khotbah, membuat Mister itu semangat ingin mengikuti gayanya. Tapi Mister tahu kan, kita nggak boleh mengikuti gaya orang. Kita harus punya gaya sendiri. Tetapi beliau ini menginspirasi Mister untuk menjadi pengkhotbah. Nah, jadi kedua orang ini menginspirasi Mister untuk menjadi pengkhotbah. Dan inilah idola Mister. Manusia biasa tetapi dipakai Tuhan. Ya, bisa saja mungkin Mister angkat Presiden Joko Widodo atau Ahok, bisa saja jadi idola Mister, tetapi di hati Mister mereka ini berdua, karena memang jurusan Mister adalah teologi ya. Ya kan kalau Pak Jokowi pemerintahan, Mister kurang nyambung dengan pemerintahan, artinya bukan panggilan Mister.
Ya, Mister bisa berhubungan dengan pemerintahan, tetapi Mister tidak berkecimpung di dalamnya karena bukan passion, bukan pekerjaan Mister. Pak Ahok juga di politik, ya. Jadi ini mendorong Mister karena sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, sesama teolog, kita lebih nyambung. Oh, aku ingin menjadi pengkhotbah hebat karena memang Mister mahasiswa teologi ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian apakah terpanggil jadi hamba Tuhan? Atau tidak? Atau mau jadi apa? Adakah idola kalian? Itu penting dipertimbangkan. Oke, Mister stop share dulu. Sekarang kembali ke kalian. Nah, halo, perhatikan semua, ini banyak yang senyum-senyum, Mister lihat, fokus dulu. Ya, Mister tahu pergerakan kalian ya, ada yang senyum-senyum, nggak tahu ini senyum-senyum, kayaknya bukan sama Mister Ronald ya. Tapi dia punya lawan senyum itu. Hai El, fokus tuh El. Kamu juga senyum-senyum. Sama siapa senyum itu? Ya, Mister. Senyummu manis sekali. Fokus dulu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian semua. Mister ingin berdiskusi sama kalian supaya kalian terinspirasi menjadi orang sukses, orang berhasil. Ya, jujur ya. Waktu Mister mengidolakan dua tokoh tadi, Pak Nur Anggreito sama Pak Kris Marantika, mungkin kalian nggak kenal Bapak Kris Marantika. Pak Kris Marantika itu seorang penginjil di Indonesia yang sangat terkenal. Dan beliau adalah penginjil kaliber internasional. Kalau ada pendeta nggak kenal beliau, itu berarti dia kurang wawasan itu. Beliau juga pendiri STTII Yogyakarta, STTII yang di Bali ini. Dia pemimpin tertingginya, tapi beliau sudah di sorga bersama Bapak ya, sudah almarhum Bapak Kris Marantika. Memang di zaman beliau belum secanggih seperti ini media sosial. Kalau seandainya canggih begitu, sudah banyak YouTube misalnya, pasti khotbah beliau bertebaran di mana-mana. Tetapi untuk jiwa-jiwa beliau sudah banyak menangkan ya, udah banyak sekali. Satu kampung pernah dibaptis. Jadi Pak Kris Marantika itu betul-betul idola banyak hamba Tuhan. Dan Mister jadi seperti ini, lulus di Yogyakarta, itu kan karena keputusan yang Mister ambil, inspirasi dari dua tokoh tadi. Bayangkan kalau tidak ada yang menginspirasi Mister, mungkin nggak jadi apa-apa. Jadi ini perlu tuh, idola itu. Ya. Ada seorang anak dia mengidolakan bapaknya jenderal. Ya, ini beritanya terkenal ini di Indonesia ya. Namanya misal tidak sebut ya. Jadi kalau ditanya orang, siapa idolamu dalam hidup ini? Dia bilang, idolaku adalah bapakku. Bapaknya jenderal TNI. Dan betul, anak ini lulus SMA masuk militer dan dia jadi tentara. Siapa di Indonesia? Ada juga ya anak presiden, kalian tahu ya? Siapa ya? Kalau kalian tahu anak presiden yang tentara juga dia. Bapaknya tentara, anaknya tentara. Ada yang tahu? Halo? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu game yang paling populer saat ini? Ada yang tahu? Game yang paling populer. Yang bisa menghasilkan uang. Ayo, come on, cepat. Alah, pura-pura, kalian pura-pura takut angkat tangan karena kalian tahu, oh ini Mr. Ronald ini ngetes ini. Halo, ini kok tampilannya aneh ya? Siapa yang bergerak-gerak ini? Oke, nggak ada yang mau angkat tangan, nggak berani dia. Karena takut nanti pasti nanti dinyek sama Mr. Ronald gitu ya. Masa nggak tahu? Bapak Agus Harimurti, bapaknya adalah SBY.
Susilo Bambang Yudhoyono, anaknya jadi tentara juga. Karena dia lihat bapak tentara, dia mengidolakan papanya. Ya, oh ternyata ada yang jawab ini tadi. Rekomendasi game yang bisa menghasilkan uang di atau di Android. Apa ini? Garena Fire, apa ini? Free Fire. Wih, mantap. Ditanya tentara nggak tahu, ditanya game. Aduh, Yopani nih. Mister tadi apa aja, ngetes aja. Ternyata lebih cepat kalian tahu game ya daripada ini ya. Oke. Nah, artinya idola itu bisa mempengaruhi hidupmu. Nah, sekarang Mister kasih waktu kepada kalian semua untuk memikirkan idola. Oke, 5 menit saja. Coba semua nanti Mister tanya ini. Idolamu siapa dan kenapa? Tolong di muka bumi, jangan sok-sok rohani, idolaku Tuhan Yesus. Jangan. Tuhan Yesus nomor 1 ya. Sudah mentok, itu nomor 1, number 1. Orang percaya pasti idolanya Tuhan Yesus. Sekarang nggak usah pakai Tuhan Yesus dulu. Di muka bumi ini, tokoh penting, tokoh hebat. Bila perlu Presiden Afrika juga boleh. Ya, siapa saja. Ya, tapi kalau bisa idola itu orang hebat. Ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Karena idola itu akan menginspirasimu untuk menjadi seperti dia. Begitu ya. Oke, 5 menit ya dari sekarang. Pikirkan idolamu yang paling kamu idolakan. Ini benar-benar kamu idolakan ya. Nggak usah berbohong ya. Jujur ya, kalaupun misalnya kamu suka artis Korea nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu idolakan dia dan kamu ingin seperti dia. Nanti kita perbincangkan lagi selama 5 menit. Tidak ada yang matikan kamera. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang.